Oke teman-teman, balik lagi di channel aku Simade Traveling. Kali ini aku lagi berkunjung di salah satu temannya aku. Udah lama nggak ketemu sih. Soalnya dulunya sih kita sibuk masing-masing kerja, dan sekarang karena pandemi ditambah PPKM yang berkelanjutan, berjilid-jilid guys. Akhirnya hari ini aku memutuskan untuk berkunjung ke temannya aku yang dulu juga kerjanya di bidang pariwisata, khususnya di bagian guiding ya, untuk tour dari tamu-tamu yang ada di Bali. Oke, kita langsung aja. Apa kabar, Dok? Baik, brother. Oke, Seru ini ini. Frido namanya. Hai. Dulu dia tuh suka jemput handling tamu berhasil ya? Sebenarnya bisa dikatakan 90%. 90% itu memang tamu-tamu berhasil. Selebihnya ada juga dari beberapa negara dan juga ada dari domestik lah. Kok bisa nyemplung ke sana, Dok? Pertamanya awal-awalnya gimana sih? Gimana ya? Mungkin passion. Karena Hobi ya? Hobi? Ya betul. Aku tuh pernah baca salah satu tokoh gitu. Ketika dia berbicara tentang pekerjaan, sebenarnya pekerjaan, dimana kita itu bisa lebih lebih produktif kerja kita itu ketika kita menjalani pekerjaan itu karena hobi. Ya, benar. Karena hobi. Dan aku pernah ke salah satu teman, kebetulan guru musik, pernah main ke situ. Aku lihat hanya dengan ngajar musik aja bisa, mohon maaf nih, bisa beli banyak gitar dan bisa menghidupi keluarganya. Dari situ aku berpikir, wah ini benar juga yang dikatakan tokoh tersebut. Maaf, mungkin aku lupa namanya. Hobi akhirnya jadi pekerjaan. Nah, hobi akhirnya jadi pekerjaan. Selain membuat kita nyaman, kita suka dengan hobi itu, tapi juga kita bisa menghasilkan uang ya, gitu ya. Itu awalnya. Ya. Kamu ikut sendiri apa ikut perusahaan travel? Dulunya awal-awal mulai karena kan baru perkenalan, karena dunia baru ya. Dunia baru. Dulu sempat ikut sama teman dulu. Beliau punya travel. Ya. Awalnya ya cuci mobil dulu kan. Cuci mobil dulu. Yang nyetir sudah bisa. Cuci mobil dulu terus Dari belum bisa nyetir nih. sudah bisa. Sudah bisa. Cuman iseng-iseng aja main ke rumah teman kan. Jadi karena dia istilahnya, aku pengen cari uang tambahan kan istilahnya. Ya. Waktu libur kerja, waktu itu masih kerja di sebuah perusahaan, aku libur kerja, aku cari uang tambahan di situ, disuruh cuci mobil. Terus kalau ada bookingan sementara, karena aku belum mengenal namanya jalan, sementara disuruh antar jemput bandara. Sementara itu ya, dari situ mulainya. Akhirnya keterusan ketika bekerja di salah satu perusahaan ice cream, di situ baru tahu namanya jalan. Dan kita melintasi beberapa tempat wisata. Nah, akhirnya balik lagi ke sana, libur kerja ke rumah teman, memberanikan diri berkata, wah nanti kalau ada tour yang kira-kira sehari gitu, daerah misalnya Ubud, bisa deh aku coba handle deh gitu. Yang penting kamu kasih itinerary-nya. Zaman itu sudah canggih kan, jadi kalau kita nggak tahu, kita bisa pakai Google Map, Google Map, dan bertanya pada rekan-rekan supir dan guide yang kita temui di lokasi wisata. Itu proses. Kalau bahasa gimana bahasa? Kalau bahasa sudah memang menguasai. Ya, kalau cuman bahasa Inggris memang ya sudah, aku pribadi sudah menguasai dari memang SMA udah bisa. Tapi gini, akhirnya yang bisa kita dapatkan
secara teori memang mungkin jago ya kalau secara teori di sekolah ya. Tapi ketika praktek kembali lagi ke mentalitas. Walaupun kita jago nih, tapi kalau kita nggak berani mulai berbicara, ya dipraktekkan, kita down. Kadang-kadang apa yang udah terpikir di otak nggak berani kita ungkapkan. Nah akhirnya mungkin karena mental ya, kembali lagi ke mental. Sejago apapun ataupun tidak bisa berbahasa Inggris pun, kalau sudah mentalnya terbentuk, pasti bisa. Seiring dengan waktu pasti bisa. Terus enak nggak sih jadi guide dulu tuh? Gimana tuh kalau jadi guide tuh? Aku juga sebenarnya, aku kan basicnya di hotel, kerja di hotel sebagai teman-teman kan pernah lihat di channel aku selalu bahas hotel. Dan kalau guide itu aku belum tahu loh dunia touring, antar tamu kemana aja, terutama di Bali itu ya. Enak nggak sih sebenarnya kalau jadi kerja kayak gitu? Aku termasuk yang bukan guide senior ya, tetapi lumayan sih kalau aku bilang ukuran 5 tahun, lumayan sih. 5 tahun dah? 5 tahun sih, 5 tahun. Masih baru lah, dan masih baru, masih hijau. Enak apa enggaknya? Enak. Enaknya apa? Gini, kalau aku pribadi itu sebenarnya orangnya suka ketemu orang, apalagi ketemu orang baru, dapat pengalaman baru, lebih enak lagi, bonus kita hobi jalan, uang dapat, ketemu orang baru dapat, ketemu teman baru dapat, ketemu saudara baru dapat. Itu enaknya. Dan sekarang kita bisa belajar fotografi sebenarnya. Jadi banyak plusnya dibanding minus. Mungkin minusnya capek, tapi capek itu ketika kita berwisata dan ketemu orang baru, nggak begitu sih terasa. Ya, lebih banyak plusnya sih, lebih enak. Dari awalnya memang kita harus pertama senang bertemu orang ya. Kalau memang orang di pariwisata tuh selalu kita harus basicnya tuh senang bertemu orang, terus senang belajar. Jadi ya itu dah. Betul. Yang penting apa namanya, senang dulu ya, hobi dulu, jadi hobi dulu. Jangan terjun ke sesuatu itu apa namanya karena keterpaksaan. Ada memang beberapa orang sukses karena terpaksa akhirnya sukses. Tapi aku rasa itu karena passionnya dia. Contoh begini, masa PPKM banyak yang beralih membuka usaha kuliner. Bukan karena terpaksaan, karena memang hobinya mungkin, atau ada jiwa bisnisnya dia gitu. Akhirnya menghasilkan. Ya itu. Tapi misalnya kalau memang untuk mencari pengalaman sih nggak apa-apa. Tetapi kalau saranku sih, ketika menjalankan sesuatu itu harus dengan hobi dulu, baru kita nyaman. Kita nyaman, kita enak melakukan sesuatu itu enak gitu. Kerjaan lancar. Dan jangan lupa satu, ini ada rahasia pribadi. Aku yang aku alami ya, rahasia pribadi sih sebenarnya. Bagaimana ketika kita mulai menjalankan aktivitas itu? Satu, jangan lupa berdoa. Yang kedua, jangan lupa tersenyum. Setiap pagi sebelum kita melakukan aktivitas itu, setelah berdoa, jangan lupa tersenyum. Apapun masalahnya, gitu, jangan lupa tersenyum. Karena apa? Pengalamanku, ketika kita sebelum berangkat kerja dalam keadaan emosi, akan biasanya terjadi sesuatu. Biasanya terjadi sesuatu itu. Nggak tahu ya kenapa ya. Makanya karena kebiasaan dulu di profesi guiding antar tamu, mau nggak mau ya kita harus satu servis, ya kan. Kalau kita dalam keadaan jutek, udah tamu itu udah pasti bubar semua, pasti bubar. Efek ya, betul. Efek dia nggak tamu pasti. Betul. Raut muka kan. Iya, betul. Bener sih, kalau kita handle tamu itu memang harus tersenyum gitu. Iya. Yang natural ya, enggak. Iya, benar ya. Ya betul ya. Setelah 5 tahun itu, hal dasarnya untuk jadi guiding itu apa dong? Apa harus punya mobil? Apa harus punya skill? Apa harus sekolah dulu atau gimana dong? Kalau menurut aku sih aku yang alami sih mengalir aja ya.
Tapi sebenarnya kalau mau jadi seorang guiding yang profesional, memang mereka itu punya sertifikat sebenarnya. Sertifikat dan dari Pemda Bali. Dari Pemprov ya, betul. Atau ASITA, Asosiasi Pengusaha Wisata kan. Nah, itu ASITA. Itu minimal harus punya yang secara legal sebenarnya, karena mereka akan dilatih di situ. Mereka di situ akan dilatih, ini yang saya dengar, mereka akan dilatih juga diberi pengetahuan tentang tempat wisata, sejarahnya dan segala macam itu. Kalau di sisi saya, karena seorang freelance, jelas saya harus belajar manual. Jelas aku harus belajar manual nih. Contoh nih, awal-awal aku mulai dari segi bahasa, ya bisa lah kan, sudah aku nggak terlalu mikir. Terus akomodasi ya sempat punya kan mobil. Tapi sebenarnya kalau memang yang belum punya akomodasi seperti itu masih bisa rental dan segala macam. Itu sebenarnya nggak terlalu masalah lah. Terus yang penting itu jadi guiding itu, kalau menurut aku kita tahu dulu sejarahnya. Sejarah tempat yang akan kita kunjungi. Contoh misalnya di Bali ini kan termasuk adatnya kuat dan sejarah-sejarah tempat-tempat yang dijadikan tempat wisata tuh memang ada sejarahnya. Jadi bukan sekedar ujuk-ujuk, oh berdiri nih, enggak gitu. Karena kan contoh kayak Tanah Lot, misalnya Pulau Tanah Lot itu kan udah ada di sekian ratus tahun kan. Jadi tempatnya aku harus belajar nih dulu. Iya gitu. Iya, betul. Aku harus belajar, terutama yang paling gampang sekarang dipelajari itu kan Google. Jadi aku sebelum guiding tuh aku googling dulu. Belajar dulu. Ini perlu waktu bisa bermalam-malam nih. Semalaman mungkin udah oke. Dan harus terus ini menguasai jalan ya. Ya, harus menguasai jalan juga. Artinya karena di Bali itu kan macet terus. Betul. Jalan-jalan kecil tuh harus. Nah, itu pengalaman di jalan tuh memang harus itu. Penting sekali. Dan ketiga itu harus profesional. Tidak boleh namanya servis ya, kita bekerja di dalam bidang jasa ya. Kita tidak bisa yang namanya ketika masalah di rumah kita bawa ke tempat kerjaan, itu seperti yang saya bilang sebelumnya, itu pasti berantakan itu. Nggak boleh, itu nggak boleh. Seberapapun punya masalah cukup simpan, tapi ketika bekerja itu jangan pernah. Tinggal di rumah gitu. Betul. Belum melangkah keluar dari rumah, hilangkan tuh masalah-masalah. Betul. Karena itu bakalan ngefek. Betul. Dan yang ini terakhir itu kita jujur. Kita mesti jujur dalam artian gini. Hal sederhana misalnya ketika tamu keluar dari mobil aja, sederhana yang harus setelah tur ya misalnya ya. Itu tamu kan keluar dari mobil tuh. Kembali ke hotel. Nah, kita tuh jangan pergi dulu. Kalau aku tuh nggak pergi dulu. Jadi aku ngecek nih mobilnya nih, ngecek dulu mobil. Ini posisinya sudah selesai tur. Iya, setelah tur kan, mereka check-in kembali ke hotel kan, ke hotel. Jadi aku tuh masih sempetin untuk cek lagi barang-barang di mobil. Mungkin ada ketinggalan. Ya, pasti ada ketinggalan ya. Karena takutnya apa ya? Kadang-kadang tamu tuh ngetes. Kan. Oh gitu ya? Ya, itu pernah kejadian di aku ngantar tamu berhasil, mereka tinggal di Sanur. Setelah tur tinggal di Sanur. Aku sih pertama aku bilang sama tamuku, udah semua, udah. Aku mungkin nggak terlalu ngecek, udah malam kalau mungkin terlalu capek ya. Ini kesalahanku juga sih, nggak ngecek di bawah kolong mobil, di depan itu nggak ngecek. Pulang. Nah, paginya bangun itu nyuci mobil kan, pas bersih dalam karpetnya itu ketemulah satu tas nih, lumayan gede nih. Itu isinya tak buka, kamera ada di situ, ada kamera, terus ada paspornya malahan di situ. Foto kan, foto. Oh, seharian kemarin itu cuma tamu itu kan. Akhirnya aku tanya nih, kamu ada nggak ini ketinggalan sesuatu?
tamu ini bilang apa? Nggak ada, semua lengkap gitu kan. Semua lengkap kan. Wah, ini gimana nih? Dia beneran nggak tahu atau ngetes kan gitu. Tak foto terus kan, karena foto tak kirim fotonya. Ini tasnya kamu bukan? Oh iya, tasnya aku itu. Nah, udah langsung aku balik ke Sanur lagi kantor itu. Padahal ada kerjaan lain sebenarnya. Cuman ya itu ngerjain apa tamunya agak. Nah, ini apa antara mereka yang lupa atau Paspor paspor nah penting itu banget ya. Antara mereka yang lupa atau yang ini gitu. Dan ini terpenting itu kalau kita jadi guiding atau sopir, selain jujur, sebisa mungkin jaga kepercayaan. Iya. Karena apa? Seberapapun nama jasa ya, seberapapun usahanya, kalau tidak punya konsumen, itu sia-sia. Makanya marketing terbaik adalah bukan dari buat banner, brosur dan segala macam, bukan. Marketing terbaik itu adalah sosial media dan dari mulut ke mulut. Ini yang aku alami. Kenapa? Ya kenapa aku bisa berkembang itu tidak artinya marketingku gratis. Hampir tanpa biaya. Gitu. Dari omongan ya. Itu udah promosi gratis. Ya tentunya diawali sama kerja yang benar ya, gitu kan, jujur. Betul. Dan kalau bisa, kalau memang kamu seorang humoris, itu nilai plus juga. Iya. Karena tamu tuh setelah dia ya namanya capek kan, atau capek, lapar gitu kan. Dengan kamu berhumoris, ya bisa nunda-nunda dikit lah itu kan. Entertainer. Ya jadi entertainer, ya seorang entertain. Itu sebenarnya. Itu nilai plus itu. Terus tamunya tamu apa aja dulu tuh? Yang seperti tadi diungkapkan 90% itu memang orang Brazil. Ya. 90% orang Brazil. Asik ya orang Brazil. Wah, kalau orang Brazil aku bilang sama seperti kita sih sebenarnya. Seperti orang Indonesia. Seperti orang Indonesia, mereka itu seperti orang Indonesia. Apa ya? Cuman mungkin kalau kita di Indonesia kan lebih budaya ya. Kalau mereka itu mungkin kalau cuman pakai bikini atau itu biasa bagi mereka. Minum bir atau apa segala macam tuh biasa bagi mereka. Tapi karena kita budaya, karena mungkin kan kita pakai cewek-cewek Indonesia pakai bikini jarang kan, nggak mungkin kan. Tapi secara umum overall itu mereka asik-asik sama seperti orang Indonesia. Bahkan kalau aku bisa bilang ya, persatuan mereka tuh kuat. Di Bali ini ada? Di Bali, jadi mereka punya komunitas. Contoh di Australia itu ada namanya, kalau orang Brasil kan dibilangnya Brazilian ya, Brazilian ya. Di Australia itu mereka punya komunitas. Di setiap kota-kota di Australia itu mereka punya komunitas. Di Sydney, Perth, Cairns, Queensland, Gold Coast, itu tuh mereka punya tiap kota tuh ada komunitas. Dan satu komunitas ini di satu kota ini bisa ribuan orang. Nah, makanya kenapa aku bilang kenapa 80% customerku Brazil, 90% customer Brazil ya karena itu promosi di satu grup. Nah kan semua ngeliat nih, semua ngeliat gitu. Oh kalau ke Bali sama ini, gitu. Ya itulah. Ya bukan cuma tapi guide khusus Brazil bukan aku aja sih. Ada beberapa sih rekan-rekan yang gue tahu sih memang khusus Brazil. Di Indonesia mereka punya Brazilian Indonesia. Terus Brazilian di Bali sepertinya ada sih. Kalau nggak salah aja ada itu. Dan Brazilian yang tentu di Brazil sendiri. Brazil di Cina ada. Di mana orang Brazil itu di mana-mana. Ya, mereka tersebar komunitasnya. Itu yang bagusnya mereka. Seru juga sih jadi guide itu sebenarnya. Ada satu prinsip mereka membantu orang lain itu ada satu istilah dalam bahasa Portugis itu namanya tamu junto. Itu artinya we are together. Kita selalu bersama. We are together. Kita bersama. Jadi ketika ada masalah, misalnya permasalahan kayak sekarang inilah. Ya kan? Pandemi ini. Jadi ketika kita minta bantuan mereka coba tuh sharing ke
semua komunitas mereka. Mencoba untuk menggalang donasi dan segala macam. Itu. Jadi itu salah satu keuntungan ya, kita kalau memberikan servis yang baik kepada tamu itu akan berkelanjutan jadi teman gitu ya. Menjadi teman, jadi saudara. Walaupun mereka udah ada di negaranya, Betul. masih kita saling kontak gitu Betul, ya. betul. Keren. Itu sih sukanya sih. Tapi sekarang kegiatannya gimana dong? Kan pandemi udah Ya. 2 tahun nih. Kayak aku nih, aku juga kena pandemi, dirumahkan, Ya. mau tahun Ya, nggak kerja nih. ya. Kalau guiding otomatis sudah nggak ada lagi. Betul. Bali karena udah Betul. hampir 0% tamu. Betul. Gimana aktivitasnya sekarang? Awal-awal kemarin sih akhirnya mobil kejual juga Mobil kejual. untuk survive akhirnya mobil kejual juga. Kemarin sempat jualan ini sih beberapa kebutuhan pokok ya, kayak telur, bawang merah segala macam, sempat jualan juga, bakal jual beras juga, tapi karena mungkin banyak yang jualan yang sama gitu. Akhirnya ya udah drop, kalah modal juga, kalah modal juga, udah akhirnya terpaksa menjadi freelance properti. Sewa villa, ya sewa gitu. Sewa villa atau ya jual-jualan properti lah. Ketemu teman-teman lama yang dulu pernah sempat di properti juga gitu. Soalnya kan properti ini kan buat aku bukan hal baru sebenarnya. Udah lama pernah aku lakuin, cuman karena kesibukan kerja dulu nggak fokus ke situ. Gitu. Pokoknya apa aja ya untuk bertahan sama pandemi ini. Betul. Dan gini, aku bisa bilang. Tamu-tamuku yang dulu yang aku bilang, tamu yang Brasil ini, mereka malah sekarang simpati sama aku. Ya. Mereka selalu tanya keadaan nih, Bali gimana? Karena satu sisi mereka pengen liburan, tapi juga pengen tahu kondisi masyarakat Bali, terutama aku gitu. Kamu gimana sama keluarga? Aku bilang, wah susah juga, aku bilang gitu. Apalagi ketika tahu mobil aku itu terjual. Mereka tuh kaget gitu. Kenapa kaget gitu? Mobil aku itu nanti aku liatin. Mobil aku itu ada stiker. Kalau orang Brasil lihat, pasti mereka kata, maksudnya mereka, keren nih, gitu. Iya. Logo bahasa Brasil berarti. Iya, ada logo satu pasukan khusus Brasil. Keren logonya itu keren. Itu namanya Tropa de Elite. Kalau kita bilang kayak pasukan elit, ya semacam Densus, Kopassus itu mereka tuh ada tuh. Ya. Kenapa aku bisa masang itu? Karena memang ada filmnya. Itu memang ada filmnya. Itu filmnya keren tuh. Aku sempat nonton film itu. Yang kan dia ada dua chapter, 2 seri. Yang pertama tuh yang keren. Makanya aku pasang stiker itu. Aku isi tulisan Tropa de Elite, mobilku tuh jadi udah kayak pasukan khususnya, jadinya khusus tamu Brasil misalnya gitu kan. Udah, makanya aku jemput tamu Brasil itu, ketika mereka lihat stiker belakang tuh udah kita punya satu poin. Wah, sama orang ini aja gitu kan. Ya kan? Karena ada satu gini ya, untuk mereka tuh mungkin kalau orang luar negeri mungkin mereka fanatik terhadap sesuatu, apalagi kita tahu dari negaranya dia, mereka itu jadi mereka, gitu, seneng kan, ternyata ada begini juga, berarti ngefans sama negaranya. Nah, berarti negaraku terkenal juga di sini. Nah itu, terus ada lagi satu tulisan itu namanya Fuma Fulia G Bananera. Ini lagu dari seorang artis Brasil namanya Armandinho. Aku ngefans sama beliau itu. Itu ada lagunya Fuma Fulia G Bananera itu. Itu artinya ngerokok pakai daun pisang. Mungkin kalau kita kecil-kecil dulu kan pakai itu kan daun pisang atau yang ranting-ranting itu kan. Nah, itu kan. Nah, itu mereka ada lagunya. Nah, jadi aku pasang tulisan itu di mobil. Setiap orang Brasil ngeliat itu udah pasti ngakak gitu.
karena lagunya memang terkenal di situ. Lagu ini terkenal, udah mereka pasti wah ketahuan. Nah itu satu poin plus. Dan aku punya 3 flash disk khusus lagu Brasil aja, khusus 3 aplikasi. Jadi ini yang bikin aku kenapa banyak punya customer orang Brazil. Ada poin plus yang aku punya. Ada poin plus. Jadi kamu pelajari budaya mereka setidaknya gitu ya. Betul. Itu pas lagi tour kamu putar. Aku nyanyi. Aku nyanyi ikut ya, karena aku belajar juga. Kadang gini, ketika mereka excited akan sesuatu, mereka coba mengajarkan kepada orang lain, orang asing. Contoh, bagaimana cara bilang terima kasih? Kamu harus bilang obrigado, gitu kan? Tuh, kayak gitu. Jadi interaksinya begitu jadinya. Jadi mungkin apa ya? Mungkin ini inovasi ini mungkin dilakukan oleh banyak sopir atau guide. Jadi ketika melihat customer dari mana nih, ya kita harus minimal pelajari dulu budaya mereka. Budaya ya. Ya, jadi bener. Inilah. Ya contoh misalnya punya tamu Argentina, sederhananya bilang, "Oi, Messi good ya." Pasti mereka, wah, gitu, ya, gitu misalnya. Ada poin-poin yang harus kita ini itu. Posturnya Maradona lah. Nah, di kaca depan. Betul. Apalagi bisa pakai jersinya kan, jersey nah itu ada poinnya lah itu. Iya sih, kangen juga ya kerjaan kayak gitu. Kalau ya pandemi selesai, balik lagi nggak dong? Jadi kayak gitu. Gimana ya? Kangen, cuman apa ya? Berpikir sih kalau untuk balik kerja gitu, gimana ya? Mungkin sekali-sekali. Mungkin ya. Ada rasa jenuh sebenarnya.